Bapak Surgawi, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Bapak Surga, karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang sangat luar biasa. Engkau adalah Allah yang menjaga kehidupan kami. Engkau adalah yang memberkati kami. Engkau adalah Allah yang betul-betul memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat-sangat baik. Engkau adalah Allah yang betul-betul luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melihat banyak perbuatan tangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang betul-betul menjaga kami, membangunkan kami kembali, memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami lihat Bapak Surgawi bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami berjalan dengan kehidupan yang betul-betul luar biasa. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami akan juga melihat banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu melalui firman-Mu kami akan diberkati, melalui firman-Mu kami juga dapat lebih lagi semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Oleh karena itu kami sambut firman-Mu, ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, senang bertemu dengan saudara kembali di tempat ini pada saat ini dalam ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema kita adalah hikmat dari firman Allah, tema besar kita. Dan pada saat ini kita akan berbicara hikmat dan Roh Kudus gitu ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari Pentakosta. Jadi kita akan menggabungkan antara hikmat dengan Roh Kudus dalam konteksnya adalah kenaikan Tuhan Yesus. Ini pada hari ini kita akan banyak bicara mengenai pelajaran gitu ya. Jadi jangan heran nih gitu. Saudara, siapkan diri saudara. Kita akan banyak membuka ayat dan kita akan belajar sesuatu pada saat ini gitu. Mari kita mulai Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebagai ayat utamanya kita, Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 mengatakan seperti ini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Perkataan Tuhan Yesus ini diungkapkan kepada murid-muridnya sehari sebelum Dia disalibkan di atas kayu salib. Dan ini bisa dibilang Tuhan Yesus tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Dan Dia mengucapkan kata-kata terakhir bisa dibilang kepada murid-muridnya, apa yang benar-benar penting yang murid-muridnya harus tahu gitu. Dan ini bisa dibilang semacam apa ya, kayak surat wasiat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan entah murid-muridnya menyadarinya atau tidak, tetapi apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah betul-betul kata-kata penghiburan kepada murid-muridnya. Dan Dia mengatakan di sini bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya, kita buka nih satu-satu ya, Yohanes 14 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-18. Fokusnya akan kita fokuskan di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mengatakan, saya akan kasih tambahan di dalam ayatnya dalam bentuk pertanyaan, tetapi ini bukan berarti nama-namain firman Tuhan nih, tapi supaya kita jadi lebih mudah untuk memahami aja apa sih sebenarnya yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita lebih gampang galinya. Kalau di monitornya saudara, mungkin pertanyaannya akan dalam warna merah supaya memisahkan antara pertanyaan dengan ayat yang aslinya. Yohanes 14 ayat ke-16, "Aku akan minta kepada Bapa." Apa yang diminta sama Tuhan Yesus? Apa yang didoakan Tuhan Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya? Doa Tuhan Yesus adalah, "Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Perhatikan ya, seorang penolong yang lain. Kata yang lain di situ kan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga menempatkan dirinya sebagai seorang penolong. Tuhan Yesus penolong. Tetapi pada waktu Dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, Dia bilang, Dia minta, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bukan Tuhan Yesus. Ada penolong yang lain. Bukan Tuhan Yesus, karena Dia harus naik ke surga. Pertanyaan berikutnya, mengapa penolong yang lain itu ada? Ya supaya Ia menyertai kamu. Siapa? Penolong yang lain itu. Hingga kapan? Selama-lamanya. Nih kata menyertai itu berasal dari kata Yunani yang artinya tinggal. Supaya Ia tinggal bersama-sama dengan kamu. Penolong yang lain itu tinggal bersama-sama dengan kamu, hadir bersama-sama dengan kamu.
Jadi ketika penolong yang lain itu ada, ketika penolong yang lain itu datang, dia itu akan tinggal, dia itu akan hadir, dia itu akan sama dengan kita murid-muridnya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bukan hanya pada waktu senang aja, bukan hanya pada waktu susah aja, atau bukan hanya pada waktu kita ngerasa dekat aja sama Tuhan. Tetapi penolong yang lain itu ada di saat-saat paling kritis dalam kehidupan kita, di saat-saat kita paling bahagia. Tapi dia juga ada di saat-saat di mana kita jatuh, di mana saat-saat kita betul-betul mengalami saat-saat yang paling menegangkan di dalam kehidupan kita. Penolong yang lain itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu ayat yang ke-16. Tuhan meminta seorang penolong yang lain supaya penolong yang lain itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Nggak ada kadaluarsanya, nggak ada batas waktunya. Lanjut ya, di ayat yang ke-17. Siapa penolong yang lain itu? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini unik nih. Si penolong yang lain itu disebut oleh Tuhan Yesus adalah Roh kebenaran. Ya, kita tahu ini Roh Kudus nih. Roh kebenaran nih. Unik juga sesuai namanya. Ya, sesuai namanya, dia akan mengungkapkan kebenaran tentang Kristus, juga tentang kita. Dia akan mengorek, bisa jadi, siapa diri kita sebenarnya. Dia akan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Ada kalanya memang kita nggak mengenal diri kita sendiri, tapi Tuhan lebih mengenal kita loh daripada diri kita sendiri. Roh Allah itu mengungkapkan apa motivasi tersembunyi ada dalam kehidupan kita, apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Dia akan mengungkapkan itu gitu. Apakah saya dapat mengenali dia? Nggak unik, ini sangat unik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu mengenal dia. Dunia nggak mengenal dia, dunia nggak bisa ngelihat dia, tetapi kamu mengenal dia. Ini kan Tuhan seakan-akan ngomong begini, nggak usah dikasih tahu, kamu pasti tahu itu dia, itu roh Allah, nggak ada perkenalan dulu. Kristus seakan-akan mengatakan, kalau andai kata kamu percaya kepadaku, kamu otomatis akan tahu, nggak perlu dikasih tahu, kamu akan ngerasa, kamu pasti akan mengenali. Tapi kamu kenal dia. Dunia gak kenal dia, tapi kamu kenal dia. Kamu tahu siapa dia, kamu tahu itu dia. Bagaimana caranya kita bisa kenal dia? Sebab roh itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lihat, diulang lagi itu ya, kata menyertai. Tadi di ayat yang ke-16 dikatakan, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Tapi sekarang diulang lagi di ayat yang ke-17, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang menyertai kamu diulang lagi. Berarti ini adalah masalah yang penting. Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran itu akan menyertai kita dan diam bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita, hadir bersama-sama dengan kita tanpa batas waktu. Dan yang menariknya, Tuhan ngomong begini, dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan katanya. Kata ini future tense. Ketika pada waktu firman ini diucapkan kepada murid-muridnya, ini belum terjadi, dan akan diam di dalam kamu. Ini suatu peristiwa yang belum terjadi. Kenapa begitu? Karena butuh pengorbanan Kristus untuk memungkinkan ini terjadi. Jadi pada waktu itu, roh kebenaran itu belum diam di dalam murid-muridnya, tapi akan diam di dalam murid-muridnya. Beda nih ya. Beda. Nah, sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Tuhan, yaitu berbicara mengenai roh kebenaran, berbicara mengenai Roh Kudus, ini bukan suatu hal yang betul-betul baru gitu. Tuhan Yesus itu seperti menggenapi apa yang sudah diungkapkan di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena janji bahwa Roh Allah akan diam di dalam kehidupan orang percaya sampai selama-lamanya. Itu sebetulnya memang apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32 nih kita kupas, ini janjinya nih. Ini ngomongin soal masalah perjanjian baru. Ini loh perjanjian baru. Banyak orang mengatakan bahwa perjanjian baru itu, kalau ditanya perjanjian baru itu apa? Oh, perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Oke, memang betul itu kitab-kitabnya. Tetapi sebetulnya makna perjanjian baru itu adalah apa yang diungkapkan di Yeremia 31, dan nanti kita buka satu ayat lagi. Ini loh makna perjanjian baru. Bukan ngomongin kitabnya, tapi ini loh perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32, ini definisi perjanjian baru. Dan Tuhan menjelaskan apa itu perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 32, sesungguhnya akan datang waktunya. Berarti pada waktu ini diucapkan belum datang, betul kan? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sesungguhnya akan datang waktunya,
Aku akan mengadakan perjanjian baru kaum Israel dan kaum Yehuda. Lihat nih, perjanjian baru di situ dibilangnya, betul kan? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Sekarang diuraikan nih, apa itu perjanjian baru? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku, Tuhan, Allah besar, akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Perhatikan T-nya di situ. Tauratku itu T-nya juga besar. Ini lagi ngomongin soal firman Allah nih. Dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita breakdown ya. Kita breakdown ayat yang fokusnya kita di ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita lihat nih. Kita lihat bagian-bagian nih. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan, ayat yang ke-33. Dengan kaum Israel sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Oke, perjanjiannya perjanjian apa? Seperti apa perjanjiannya? Aku akan menaruh, Tuhan akan menaruh Tauratku, di situ dibilang. Sebagaimana tadi dikatakan, T-nya T besar, ini ngomongin soal firman Tuhan. Kenapa kok di Tuhan ngomongnya aku akan menaruh Tauratku? Karena pada zaman dulu, untuk mendengar firman Tuhan, untuk tahu apa yang Tuhan mau, umat Tuhan itu butuh seorang nabi. Nabi itu yang penyambung lidahnya Tuhan. Nabi itu yang mengasih tahu kepada orang-orang, kepada umat Israel, apa yang Tuhan mau. Nah, tapi di perjanjian baru, ketika Tuhan mengatakan ada perjanjian baru loh, aku akan mengadakan perjanjian baru. Firman-Nya, Taurat Tuhan, itu akan ditaruh di dalam orang percaya. Di ayat yang di bawah dijelaskan, di mana Taurat itu ditaruh? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Batin siapa? Batin orang Israel, batin kita. Dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Di mana firman Tuhan itu ditaruh? Di dalam batin. Ingat nih ya, di dalam batin dan ditulis di dalam hati. Ingat. Karena nanti kita akan ketemu lagi dalam batin ketika kita ngomongin soal perjanjian baru ini. Tuhan menaruh Tauratnya, T besar, di dalam batin dan menuliskannya di dalam hati. Apa akibatnya? Ketika Tuhan menaruh Tauratnya di dalam batin, T besar, di dalam batin, itu akan mengakibatkan, menimbulkan satu konsekuensi ini. Apa akibatnya ketika Tuhan menaruh Taurat di dalam batin? Dikatakan gini, yang pertama, maka aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan akan menjadi Allah daripada orang Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Kok bisa? Karena ketika firman Tuhan ditaruh di dalam hati, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi Allah yang berdaulat gitu dalam kehidupan daripada orang Israel. Dan orang Israel akan menjadi umatnya Allah. Kita akan, untuk jelasnya nanti kita akan lihat lagi di bawah nih. Ayat yang ke-34 mengatakan begini, tadi konsekuensi yang pertama, akibat yang pertama adalah aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Yang kedua, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Ini akibat yang kedua. Kalau akibat yang pertama tadi Allah akan menjadi Tuhan mereka, aku akan menjadi Allah mereka. Akibat yang kedua adalah nggak usah lagi orang mengajar sesamanya. Inilah firman Tuhan. Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar aku kecil akan mengenal aku. Ingat nih konteksnya ya. Pada waktu zaman perjanjian lama, mengenal Tuhan, tahu mengenai apa yang Tuhan mau, itulah nabi. Nabi itu penyambung lidahnya Tuhan. Nah, akibat ditaruhnya Taurat Tuhan di dalam hati akan menyebabkan semua orang tahu apa yang Tuhan mau. Karena sekarang Tauratnya itu ada, firman itu ada di dalam hati. Semua orang akan menjadi seperti nabi. Mereka bisa mendengar Tuhan secara langsung. Apa yang Tuhan mau, mereka bisa tahu gitu. Mereka bisa mengerti gitu, apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan menaruh Taurat di dalam hati. Ini tidak mungkin terjadi sebelum satu hal terjadi terlebih dahulu. Di ayat yang ke-34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab
Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Taurat Tuhan ditaruh di dalam hati hanya bisa terjadi jika ada pengampunan dosa terlebih dahulu. Berarti gini, kita harus diampuni dulu dosanya. Ini kan ngomongin soal masalah keselamatan kan? Ini kan ngomongin soal masalah tentang penebusan Kristus kan? Sebelum Taurat Tuhan itu ditaruh di dalam batin kita. Jadi jelas. Nah sekarang pertanyaannya gini. Oke, Taurat Tuhan itu belum ditaruh sebelum ada keselamatan. Apa sih Taurat Tuhan itu? Ini dijelaskan di ayat yang lain. Ini ngomongin soal perjanjian baru juga. Yesaya 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 mengatakan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang ke-26, Yesaya 36 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 ini lagi ngomong soal pemulihan hati. Jadi kalau Anda kata dari perjanjian baru, ini juga bicara mengenai pemulihan hati dan roh dibuat baru lagi. Mungkin istilah kita sekarang sebenarnya ini yang disebut dengan lahir baru. Dan perhatikan di ayat yang ke-26, Allah berperan aktif di situ. Kamu akan kuberikan roh yang baru dan batin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Lihat nih, ngomongin soal lahir baru. Tuhan memulihkan hati dan roh. R-nya yang kecil. Tapi perhatikan di ayat yang ke-27. Setelah bicara mengenai roh dan hatinya kita, ayat yang ke-27 ngomong begini. Rohku, R-nya R besar, akan kuberikan diam di dalam batinmu. Perhatikan ya, kata batin, diam di dalam batin diulangi lagi. Di dalam Yeremia tadi kan dibilang bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam batinmu. Nah sekarang di sini jelas dijelaskan apa sih yang Taurat T besar itu, yang merujuk kepada firman Allah itu. Di Yesaya 36 ayat 20 sampai 27 dibilang rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Berarti Taurat yang dibicarakan Taurat di Yeremia 31 sebenarnya berbicara mengenai Roh Kudus. Tuhan akan menaruh rohnya di dalam batin kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bandingkan dengan Yeremia 31 tadi itu. Yeskiel versinya, aku akan membuat kamu hidup menuruti segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini kan sama aja seperti di dalam Yeremia. Ini kan sama aja ketika Tuhan bilang, aku akan menjadi Allahmu gitu, dan kamu akan menjadi umatku. Ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Allah kita, maka kita tunduk kepada Dia, mengikuti segala sesuatu apa yang Dia mau. Kita submit gitu. Ini maksudnya di Yesaya 36 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi uniknya adalah siapa yang bisa membuat kita menjadi umatnya Allah? Siapa yang bisa membuat kita untuk hidup menuruti segala ketetapan Tuhan? Roh Tuhan. Karena dibilangnya aku akan membuat kamu hidup menuruti segala ketetapanku. Bukan karena jagonya kita loh. Bukan karena hebatnya kita loh. Tapi tahukah saudara, bahwa apabila kita bisa menuruti semua firman Tuhan, ketika kita bisa menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan kita, itu karena Tuhan yang memampukan kita, untuk supaya kita bisa menuruti apa yang Tuhan mau, memegang kepada peraturan Tuhan dan melakukannya. Betapa fragile-nya kita ya, untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, kita butuh bantuan Roh Allah loh dalam kehidupan kita. Itulah mengapa perjanjian baru itu ada, dan mengapa Tuhan menjanjikan ini akan terjadi. Roh Tuhan, Taurat Tuhan akan ditaruh di dalam batinnya kita. Dan Tuhan akan membuat kita menuruti gitu, segala ketetapan dan berpegang kepada segala peraturan-peraturan yang Tuhan taruh. Tidak mengherankan kalau bicara mengenai Roh Kudus, Yohanes 14 ayat ke-26, Tuhan Yesus mengatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini bicara tentang Roh Allah. Roh Allah akan mengingatkan, akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Pengenalan akan Tuhan yang benar sebenarnya adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ngomongin soal pengetahuan atau informasi dari pembacaan firman Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus mengajarkan kepada kita, ketika segala sesuatu, ketika Roh Kudus memperkenalkan kita kepada Tuhan,
Ketika Roh Kudus membuat kita jadi mengenal Tuhan, ini dibentuk bukan hanya dari sekedar informasi atau pengetahuan belaka dari pembacaan firman Tuhan. Ya, itu betul. Tapi firman Tuhan itu kan dibuat hidup dari pengalaman-pengalaman pribadi yang kita jalani juga bersama-sama dengan Roh Kudus. Tuhan mengingat pengakuannya bukan hanya berdasarkan pengetahuan belaka gitu, bukan berdasarkan pengetahuan belaka. Tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir itu juga harus muncul dari hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus menerangi mata hati kita, menyingkapkan firman Allah, memberikan pewahyuan, revelation, atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya, heart knowledge. Singkatnya, kita harus punya hubungan dengan Roh Allah karena Dialah yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Dialah yang mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kepada kita apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Perjanjian baru berbicara mengenai Taurat Tuhan ditaruh di dalam batin. Roh Allah ditaruh di dalam batin sehingga kita kenal Tuhan dengan langsung. Ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan langsung. Tapi itu pengenalan itu akan muncul ketika kita punya hubungan dengan Dia. Lalu apa hubungannya dengan hikmat? Karena masalah hubungan dengan Tuhan, jangan heran kalau andai kata hikmat kebijaksanaan itu muncul ketika kita juga menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12 ngomongnya kan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di menurut Mazmur ini 90 ayat 12, kebijaksanaan datang dalam hidup seseorang karena dia belajar menghitung hari-harinya bersama dengan Tuhan. Ya artinya ya kita harus selalu mengingat perbuatan ajaib, perbuatan baik Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan gak pernah melupakannya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan menambahkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita, bukankah begitu? Ketika kita menghitung hari-hari kita, dan ini masalahnya kebanyakan dari kita, kebiasaan kita adalah kita sering melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa dibilang bisa jadi simple banget gitu. Gampang banget kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita cenderung bersungut-sungut, kita cenderung mengkritik, berbantah-bantah. Padahal supaya kita menjadi bijaksana, kita harus mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Ajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh kebijaksanaan. Menghitung hari-hari hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan, menghitung apa yang Tuhan pernah lakukan, menghitung perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan itu, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana. Kita akan beroleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat ke-17 juga mengatakan hal yang serupa sebetulnya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan, untuk mengenal Dia dengan benar, doa Paulus kepada jemaat di Efesus adalah supaya Ia memberikan kepadamu besar tuh, roh hikmat dan wahyu. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Sangat penting untuk disadari bahwa kita tidak akan dapat mengerti, kita nggak akan dapat memahami, menikmati atau dapat menjadi bagian dari kebenaran dan karunia rohani kalau andai kata Roh Kudus tidak memberikan kepada kita suatu hikmat atau penyingkapan atau pewahyuan akan pribadi Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kita butuh Roh Kudus supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dan di Kolose 1 ayat 9 sampai ayat ke-10 ngomongnya juga kayak begini. Kalau tadi Efesus 1:15-17 bicara roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Ini ada hubungan korelasi antara Roh Kudus dengan hikmat. Kalau 1 ayat 9 sampai dengan ayat ke-10 ngomong gini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta, ini doa Paulus juga sama nih kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Tuh, mirip kan? Apa yang diminta sama Rasul Paulus dalam doanya? Yang pertama bagi jemaat Efesus dan kedua bagi jemaat Kolose. Yang diminta oleh Rasul Paulus adalah roh hikmat dan pengertian. Untuk apa? Untuk bagi jemaat di Efesus, roh hikmat dan wahyu itu untuk mengenal Dia dengan benar
di Kolose untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Menurut firman Tuhan dalam surat Kolose, ternyata ya untuk mengetahui kehendak Allah dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau andai kata ini diminta, berarti hikmat dan kebijaksanaan datang dalam kehidupan seseorang bukan berdasarkan pendidikan sekulernya, bukan berdasarkan jabatannya, bukan berdasarkan backgroundnya, tapi semua orang percaya bisa mendapatkan ini. Hikmat itu datang daripada Tuhan dan berkorelasi dengan Roh Kudus. Karena melalui hikmat ini, hikmat yang berasal dari Roh Allah, Roh hikmat dan wahyu, kita bisa mengenal Dia. Dan ini kan yang dijanjikan di dalam Perjanjian Baru ya, yang tadi kita udah kupas di awal. Roh Allah, Tuhan menempatkan Roh Allah di dalam batin supaya kita bisa mengenal Tuhan secara langsung, mengetahui tentang Tuhan. Oleh karena itu nggak ada alasan bagi orang Kristen, bagi orang percaya untuk tidak memiliki hikmat sebenarnya. Mintalah kepada Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat 5 berbicara seperti itu. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam Yakobus 1 ayat 5 tadi dikatakan gitu, dalam berbagai hal, dalam berbagai permasalahan dan pencobaan, kita diarahkan untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Bukan hanya minta pertolongan Tuhan saja, bukan hanya minta Tuhan tolong saya dalam masalah-masalah seperti ini, tetapi kita firman Tuhan mengarahkan kita supaya kita juga meminta hikmat daripada Tuhan. Dari mana datangnya hikmat itu? Datang itu dari Roh Allah yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, kan gitu. Kenapa kita butuh hikmat itu? Kita butuh hikmat itu supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Di dalam permasalahan kita, di dalam persoalan kita, di dalam pergumulan kita, berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya kita tahu Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Tuhan itu akan memberikan hikmat itu tanpa membangkit-bangkit, dibilangnya. Jadi hikmat sekali lagi dapat dipunyai oleh setiap di antara kita, dan itu datang daripada Roh Allah. Kita butuh hikmat itu supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Dan ini kan yang diminta oleh Salomo. Ketika Salomo memerintah sebagai raja, Salomo tidak meminta yang lain kecuali hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin umatnya Allah. Dan karena permintaan ini, justru Tuhan menambahkan yang lain. Jikalau kita mengikuti Roh Kudus dalam kehidupan kita, kalau kita semakin mengenal pribadi Allah, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera juga dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat ke-17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita semakin mengenal pribadi Allah, kita tahu tentang hatinya, tentang jalan-jalannya. Ketika sebuah firman dihidupkan oleh Roh Allah dalam kehidupan kita, yang menjadi rema gitu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan sempurna, maka hal itu akan menumbuhkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang dikerjakan Roh Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saat ini mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita, dan apakah kita pada saat ini mengandalkan Roh Allah dan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, percayalah bahwa pada saat ini di dalam kehidupan kita, Tuhan telah menaruh firman-Nya, Roh-Nya di dalam batin kita. Tapi menjadi pertanyaan adalah apakah kita berserah, apakah kita meminta hikmat dari pribadi itu yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, bersyukur melalui firman Tuhan pada saat ini kami diingatkan untuk semakin bersandar lagi kepada Roh Allah dalam kehidupan kami. Roh ini yang telah Kau janjikan pada masa perjanjian lama dan pada saat ini sudah ada di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami. Bapak, seringkali kami gak mengandalkan Roh Tuhan dalam kehidupan kami. Padahal kami butuh Roh Allah untuk dapat mengikuti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami butuh Roh Tuhan untuk menyingkapkan pengenalan akan Engkau dalam kehidupan kami. Tapi ada kalanya kami lupa, kami gak menghitung hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Ada kalanya kami bersungut-sungut, ada kalanya kami marah-marah gitu. Ada kalanya kami mungkin gak mengerti jalannya Tuhan. Tapi pada saat ini kami berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan, memohon hikmat daripada Roh Kudus, supaya kami dapat lebih lagi mengenal Tuhan, kami dapat lebih lagi mengenal Engkau dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Pimpin kami, pimpin kehidupan kami, jalan-jalan setiap langkah kami. Kami rindu ya Bapa Surgawi untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati usaha kami,
Dan sekali kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa ada Roh Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami